Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Karim, Rabbus Samawati wal Ardh. Allah pemilik arsy yang agung, Allah pemilik arsy yang mulia. Allah adalah Tuhan langit dan bumi, yang pada pagi hari ini dengan ketetapannya, dengan kudrat dan iradatnya, dengan kasih sayangnya telah mengumpulkan kita kembali di tempat ini, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat mengisi bagian dalam kehidupan kita di dunia ini dengan aktivitas yang mudah-mudahan aktivitas kita pada pagi hari ini di tempat ini menjadi catatan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, semoga salawat dan salam-Mu tetap Engkau curahkan atas kekasih-Mu, atas pemimpin kami, atas khataman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat dan salam-Mu tetap Engkau curahkan atas keluarga beliau yang mulia. Ya Allah, semoga salawat dan salam tetap Engkau curahkan atas sahabat-sahabat beliau yang setia. Ya Allah, semoga salawat dan salam tetap Engkau curahkan atas para tabi'in, tabi'in, para alim ulama terdahulu dan guru-guru kami. Ya Allah, semoga salawat dan salam tetap Engkau curahkan. Semoga salawat dan salam-Mu, kedamaian, kesejahteraan dan kemenangan Engkau tetapkan atas umat Nabi Muhammad saat ini hingga yaumil akhir kelak, insyaallah. Kita mulai ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang Kau terima. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Masya Allah. Memang betapa Allah Maha Kasih dan Maha Sayang kepada kita. Karena keberadaan kita di tempat ini bukan karena kesehatan kita. Keberadaan kita di tempat ini bukan karena jarak rumah kita yang dekat. Tapi keberadaan kita di tempat ini adalah karena kasih sayang Allah. Allah memberikan kesempatan kita di dalam kehidupan kita yang singkat ini untuk dapat mengisi kehidupan kita ini dengan aktivitas-aktivitas yang mudah-mudahan aktivitas itu adalah aktivitas yang positif, yang memberikan nilai tambah bagi kita dalam kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Kalaulah kedatangan kita ke tempat ini pada sholat subuh tadi adalah karena kesehatan kita,
tentu masjid akan penuh tuh Bu. Banyak orang-orang sehat bukan? Dan mereka akan datang ke masjid ini karena kesehatan mereka. Kalaulah kedatangan kita di tempat ini untuk sholat subuh tadi atau untuk ta'lim kita pada saat ini karena rumah kita yang dekat, pasti penuh nih masjid untuk sholat subuh tadi. Karena banyak rumah yang dekat. Tapi itulah tadi Allah dengan kasih sayangnya memilih hamba-hambanya, menggerakkan hatinya dan memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita agar kita dapat mengisi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Betapa kasih sayang Allah telah memberikan kepada kita, telah menyiapkan kepada kita kebutuhan untuk kehidupan kita di dunia ini. Betapa Allah Subhanahu wa taala yang telah menumbuhkan tanaman-tanaman sejenis padi, gandum dan lain-lain yang dapat kita makan dalam kehidupan kita selama ini. Kalaulah sekarang beras mahal, berapa Bu sekarang? Seliter 18.000 Dan harus ngantri Bu ya. Kayak zaman dulu tahu. Kayak tahun 865 aku diajak ngantri sama Mak. Saya ngantri 13 katanya. Numpang air. Yang premier dong. Ya perlu harus kita perhatikan Ibu, betapapun mahal beras itu, betapapun kita harus antri untuk mendapatkannya, tidak melepaskan ketetapan atau takdir Allah atas kita. Dengan semua yang telah Dia tetapkan, apa yang harus kita makan pada hari ini atau besok. Betapapun mahalnya beras, Allah tetapkan takdir kita, kalau makan Bu. Gak ada beras, ada singkong. Masya Allah. Ya, jagung, sagu. Ubi. Jadi maksudnya Ibu, keadaan seperti ini, beras mahal harus ngantri. Jangan melupakan itu Bu, bahwa ketetapan Allah, takdir Allah telah tetap atas diri kita. Kemudian jangan mencela keadaan. Ya, apa yang terjadi hari ini tentu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz tuh. Hari ini di Indonesia beras naik 13.000. Gitu. Ya, naik 16.000. Telur dari 25.000 naik jadi 30.000 per kilonya gitu. Semuanya dicatat dengan rinci. 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan Allah sudah catat itu semua. Jadi kita terima takdir ini dengan ikhlas dan tidak mencela keadaan. Ya, wailul atau Bu, wailul likulli humazatil lumazah. Jangan kita menjadi bagian orang-orang yang dicela, celaka oleh Allah karena suka mengumpat dan mencela. Ya. Masya Allah. Hari ini kita makan apa Allah sudah tetapkan tuh, sudah ditakar. Ya. Tidak akan berkurang satu butir nasi pun rezeki yang telah ditetapkan Allah, yang telah ditetapkan Allah atas manusia kecuali itu diberikan. Ya. Jadi Allah telah menyediakan kepada kita berbagai macam kebutuhan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita di dunia. Surat Al-Waqiah surat ke-56 ayat 63 dan 64 itu tentang bagaimana Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sejenis padi untuk kita makan. Allah juga yang menurunkan hujan untuk kita jadikan sebagai sumber minuman. Dalam surat Al-Waqiah surat 56 ayat 68-69. Dan Allah yang menurunkan air dari awan. Allah bertanya, apakah engkau yang menurunkan atau kami? Gitu. Ya.
Tentu saja kita jawab Allah yang menurunkan. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah bahwa Allah telah menyediakan kepada kita semua sarana kehidupan, makanan, minuman, dan Allah juga telah menciptakan api. Masya Allah. Al-Waqiah surat berapa ya? Itu ini. Ada yang tahu? 56. Al-Waqiah 71 dan 72. Surat ke-56 ayat 71 dan 72. Allah juga yang menciptakan sperma agar manusia dapat berketurunan dan memenuhi kebutuhan seksualnya. Jadi semua sarana kehidupan manusia itu sudah Allah siapkan, Allah sediakan bagi manusia dengan takaran yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi dengan kesadaran kita akan hal itu, maka keadaan yang menimpa kita harus kita kembalikan semuanya kepada Allah. Dan kita hanya diberikan kesempatan dua hal. Apakah kita mampu bersyukur? Apakah kita mampu bersabar? Dua itu aja tuh yang menentukan kualitas kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keadaan kita pada hari ini bukan hanya menyangkut masalah bahan pokok, tapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara di bumi Republik Indonesia ini, semuanya telah menjadi ketetapan Allah. Ya. Cuma takdir kan kita nggak tahu ya Bu ya. Tahu nggak kita takdir ke depan kita apa? Nggak tahu tuh. Oleh sebab itulah kita diminta untuk berikhtiar, berusaha tuh untuk meraih takdir yang terbaik tentunya. Jadi bukan karena kita mengetahui semuanya sudah ditetapkan Allah, maka kemudian kita pasif. Ya. Karena ternyata di dalam surat Al-Baqarah, sikap sabar itu bukan sikap yang pasif. Surat Ali Imran, surat Ali Imran, suratnya keberapa Bu? Yang ketiga. Allah katakan, Allah berfirman di situ, orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang aktif dan kreatif, orang-orang yang tidak lemah, tidak lesu, orang-orang yang penuh semangat. Gitu. Jadi sabar tidak seperti apa yang didefinisikan di dalam budaya kita gitu. Sabar itu semuanya menjadi serba pasif, padahal Allah telah jelaskan kepada kita, saya lupa ayatnya tapi ada di surat Ali Imran, surat yang ketiga. Sabar itu adalah aktif dan kreatif. Sabar itu tidak lemah dan tidak menyerah. Sabar itu adalah ikhtiar. Ya. Mudah-mudahan kita bagian daripada hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya dengan semua ujian yang Allah berikan kepada kita, kita selalu bersabar. Jadi sabar dan syukur itu ibarat apa Bu? Ibarat mata uang. Mata uang koin, mata uang. Hilang satu nggak berharga. Harus ada dua-duanya. Di dalam kesabaran harus ada rasa syukur. Di dalam rasa syukur kita ada dalam kesabaran. Ketika kita mendapatkan nikmat Allah, ya, maka di dalam nikmat Allah itu harus ada rasa sabar di dalamnya. Kadang-kadang kita mendefinisikan nikmat itu berupa fulus ya Bu ya. Kalau dapat uang, alhamdulillah, ini nikmat. Masya Allah, ya. Enggak lah ya. Mudah-mudahan tidak. Jadi apa nikmat yang lebih utama dibandingkan dengan nikmat fulus itu Bu?
Sehat. Sehat. Mau ditukar Bu kesehatan kita dengan uang? Dikasih uang mungkin tak ternilai harganya sekian triliun gitu loh, tapi kita dikasih sakit kanker stadium 4 gitu. Sariawan juga nggak apa-apa. Gimana tuh? Masya Allah ya. Di samping nikmat-nikmat dunia itu ada nikmat kesehatan yang lebih utama. Apalagi Bu yang di atas nikmat sehat itu Bu, yang patut kita syukuri itu. Alhamdulillah. Yang utama itu adalah Iman. nikmat aman. Ibu bisa bayangkan nggak mereka yang di Gaza itu, mereka berpikir apakah saya bangun nanti masih bisa keluar melewati pintu itu, atau saya sudah berada di bawah puing-puing gitu loh karena dibom. Setiap malam mereka mungkin tidur dalam rasa khawatir tuh. Apakah besok pagi saya masih bisa bangun dengan selamat? Apakah besok pagi saya masih keluar dari rumah ini melewati pintu itu, atau mungkin aku berada di tumpukan puing-puing bangunan dalam kondisi yang sekarang? Kita mungkin nggak berpikir seperti itu Bu ya, tidur aja gitu. Ya, mudah-mudahan enggak. Insya Allah. Ya, sebelum tidur gimana Bu? Ya, berpikir berdoa. Kenapa kadang-kadang kita lupa tuh Bu? Karena kita mungkin menganggap itu memang sebuah proses yang biasa gitu loh. Matahari terbit dari timur, terbenam ke barat. Itu Bu ya. Orang nggak pernah berpikir sesungguhnya Allah yang menggerakkan bumi itu berputar menjadi siang dan malam, menjadi hari dan bulan, menjadi tahun. Kalau Allah tahan ke bumi, mungkin jatuh Bu ya. Dan matahari tak lagi bisa kita saksikan. Baru kita berpikir ke sana. Ya Allah, baru begitu tuh Bu. Sementara proses yang terus kita nikmati tiap hari selama ini nggak terasa tuh. Ya memang harusnya begitu sih, matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Ya, hujan yang turun ya memang sudah mestinya begitu. Ya, habis musim panas kan musim hujan, gitu kan? Ada awan gelap, mendung, hujan, udah kayak begitu aja tuh. Karena sudah menjadi pola biasa di dalam kehidupan kita. Kita tidak mencoba mengkaitkannya itu dengan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Tapi alhamdulillah secara ibu-ibu nggak punya. Pada hujan ngomel ya Pak, begitu hujan banjir itu juga. Malah wailul likulli humazatil lumaza. Tanpa kita sadari kita menjadi pencela dan pengumpat. Dan yang dicela dan diumpat itu bukan main-main tuh Bu. Allah yang kita cela, yang kita umpat. Hujan. Panas banget. Iya. Wah hujan, gara-gara hujan gue nggak jadi kondangan. Siapa yang diomelin tuh Bu? Allah, Masya Allah. Gitu Bu ya. Tanpa kita sadari. Terus kadang juga Pak, tiba-tiba udara panas ya gitu. Mana juga nggak sih Pak? Panas banget nih. Ya sepanjang itu tidak sifat yang mengumpat kan ya, Masya Allah. Jadi segala sesuatu. Jadi kalau segala sesuatu mungkin kalau kita kaitkan dengan Allah, mungkin ada rasa sungkan, setidaknya malu tuh kalau kita mengeluh ya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan itu menambah kesadaran kita, yang terutama bagi saya pribadi, bahwa hidup kita yang singkat ini jangan diisi dengan yang tadi Bu, wailul likulli humazatil lumaza. Senantiasa mengembalikan segala sesuatunya kepada ketetapan Allah, lalu pilih sikap yang terbaik, sabar dan bersyukur. Mudah-mudahan bermanfaat itu ya. Kita lanjutkan Bu kajian kita. Masih aku Setelah kemarin apa Bu? Wal ardi la tasada. Kemudian berikutnya
Innahu laqaulun, sesungguhnya hu-nya di situ kembali kepada Quran. Laqaulun, sungguh di dalamnya ada firman Allah yang faslun. Faslun itu kelas, Bu. Kelas itu kan memisah-misahkan, Bu, ya. Kelas 1 beda dengan kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Dulu kalau naik kereta api ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Entah sekarang mungkin masih ada, Bu, ya. Naik pesawat juga ada kelas bisnis dan kelas ekonomi. Itu tujuannya apa, Bu? Itu tujuannya apa, Bu? Memisahkan. Nah, Quran itu di dalamnya sungguh berisi informasi firman Allah yang memisahkan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang hak dengan yang batil. Innahu huwa laqaulun fasl. Ya, kita bahas kembali. Insyaallah. Barangkali setelah saya tulis nanti saya duduk, kemudian ada yang maju ke depan untuk menjelaskan. Oke, maju aja, Bu, ya. Ya nggak bisa disetrap, hanya disetrap semuanya. Baikkan adede doang. Berdiri. Tapi sebenarnya disetrap rame-rame. Setrap, angkat kakinya satu, pegang telinga gitu. Masya Allah. Iya, SD harus terusnya ngambil penggaris ya. Jadi sungguh kalau kita mengingat-ingat kembali kehidupan kita di masa kecil, sekolah dasar terutama, Bu, ya. Mungkin kita jumpai guru yang galak, guru yang baik, guru yang suka mencubit, guru yang suka narik ini nih. Kalau nakal tuh signifikan sekali tuh kalau guru yang ditarik ininya nih. Itu sangat sekali. Aku juga WA belum dia. Tapi sekarang bisa tua aja mungkin diaduin sama, Iya. Sekarang makanya malah dilaporin orang tuanya. Langsung ambil video. Langsung viral, Bu, ya. Itu tegur suruh sholat aja malah gurunya yang zaman sekarang tuh marah ya maknya ya. Walaupun juga tidak menutup kemungkinan ada juga guru yang mungkin karena pengalaman masih kurang, sikapnya dia sulit, ya. Ibu Ani mungkin ngerti itu. Jadi guru bukan sekedar pengetahuan dari sekolah, Bu, ya. Betul. Betul, Pak. Apalagi sekarang kan pendidik guru-guru itu kebanyakan bukan dari SPG. Kalau dari SPG itu kan ada ilmu tersendiri, Pak. Yang dari dari apa? Ilmu pedagogiknya. Kalau yang sekarang tuh emang intelijennya tinggi-tinggi, pinter-pinter deh, IT gitu. Cuman kadang-kadang beda sih gitu. Karena Asal pendidikannya punya beda ya. bukti kompetensi itu Iya, sudah bisa kompetensi. maju ke depannya. Intelijensi. Innahu laqaulun Cuma kadang-kadang kita kan belum lama ya, punya anak gitu kadang-kadang ya. Emang sih anak itu ada normanya yang berkurang, ya kan? ya. Oke. Ya. Kelihatan Bu semuanya, Bu, ya. Ayat yang ke-13 surat At-Tariq, surat yang ke-86. Inna
innahu laqaulun fasl. Ya. Sekarang ibu juga sudah paham ya. Tidak-tidaknya semua huruf-huruf ini sudah dikenali. Hanya mungkin kita perlu mengingatkan kembali tentang tempat keluarnya secara lebih tepat gitu ya. Baik, kita bahas kembali satu persatu huruf yang kita jumpai pada ayat ke-13 ini. Pertama coba yang berkaitan dengan hukum-hukumnya tuh. Hukum-hukum apa yang kita jumpai di sini, hukum mat atau gunanya, apakah ada yang bisa Ibu jelaskan? Silakan, apa yang dijumpai di dalam ayat ke-13 ini dari hukum mat dan gunanya? Ada mat apa di sini? Kalau ada guna, ada hukum guna apa di sini? Jadi kalau saya tanyakan hukum gunanya apa, itu berkaitan dengan apakah itu izhar, apakah itu itlaq, idgham atau ikhfa. Kalau saya tanyakan mat, ya itu berkaitan dengan dibaca panjang, apakah itu mat tabi'i atau mat harif sukun atau mat yang lainnya. Ya, silakan, ada yang Ibu ketahui, ada yang Ibu kenali di sini. Dari matnya dulu, ada mat apa di sini? Silah. Mat silah qasirah. Di mana Bu mat silah qasirahnya? Hu-nya Bu ya. Ini mat silah qasirah. Gitu. Apa itu definisinya mat silah qasirah? Adanya domir kata orang ganti ketiga orang ketiga tunggal laki-laki dengan harokat doma atau kasroh yang diapit oleh dua huruf yang berharokat tidak diikuti dan hamzah. tidak diikuti oleh hamzah. Itu adalah matsilah qasirah atau matsilah sughra, gitu ya. Kalau tidak diikuti oleh hamzah namanya qasirah. Ya qasirah itu kan pendek ya, ringkas. Jadi dibacanya panjangnya sama dengan mat tabi'i, yaitu dua harokat. Makanya dia termasuk kepada mat asli, bukan mat far'i, karena panjangnya hanya dua harokat. Kalau lebih daripada dua harokat, maka dia sudah masuk pada mat far'i, mat cabang. Ya, mat cabang itu terjadi karena pengaruh hamzah dan sukun, apakah itu sukun asli ataupun sukun arid. Jadi di sini kita baca dua ketukan saja. Tandanya berupa doma yang ditulis terbalik. Ya. Kalau di cetakan Madinah seperti apa Bu tulisannya? Seperti ini Bu tulisannya kalau di cetakan Madinah. Ini tetap begini tuh. Ya, domahnya tetap domah seperti itu, tapi selalu ada waw kecil di bawahnya. Gitu. Ya. Jadi kalau kita jumpai seperti ini, jangan komplain dulu. Ini kan matsilah qasirah, kok tulisan domahnya seperti ini sama saja. Harus lihat lagi, oh ada waw kecil di sini yang menunjukkan dia dibaca satu alif saja atau dua harokat. Oke. Ada apa lagi kita jumpai di sini Bu? Nun, guna nun. Gimana gunanya? Nun tasdid depan. Oh ya, ini huruf gunah Bu ya. Huruf gunah itu ada berapa Bu? Dua. Apa saja? Mim dan nun. Mim dan nun. Apabila kedua huruf itu diberikan tanda tasdid di atasnya, bagaimana cara membacanya Bu? Ditahan, Ditekan, ditekan. ditahan. Kenapa dia disebut gunah berdengung Bu? Karena Ada dia nun sukun. keluar dari khaysum. Khaysum itu apa Bu? Hidung dan Rongga hidung. tenggorokan. Huruf ini kalau hidung kita ditutup nggak keluar nih huruf nun sama huruf mim.
Kalau huruf yang lain masih keluar, tapi huruf nun dan mim nggak keluar. Itu menandakan bahwa huruf itu keluar dari rongga hidung, yaitu yang menyebabkan huruf itu keluar berdengung, gunnah. Pada hakikatnya semuanya gunnah itu semuanya itu sebetulnya berdengung. Bahkan izhar pun yang kita baca dengan jelas pada dasarnya adalah berdengung. Tahu nggak kenapa? Karena dia selalu bertemu dengan nun sukun. Apa guna? Misalnya nun ketemu apa? Huruf nun ketemu ain gitu ya. Ini kita sebut dengan izhar, jelas gitu. Tapi ini padahal sebetulnya berdengung. Karena dia ketemu dengan nun yang keluar dari khayshum, dari rongga hidung yang berdengung. Cuma tingkatannya ini tingkatan dengungan yang minimal sekali. Gitu. Sampai kita jumpa yang maksimal, misalnya idgham bi gunnah atau ikhfa. Ya, jadi di sini adalah huruf gunnah. Kita baca ini tidak boleh tergesa-gesa, ditekan dan ditahan. Kenapa ditekan? Karena ada tasydid. Kenapa ditahan? Karena dia berdengung. Berapa lama ditekannya, Bu? Dua ketukan saja. Ya. Innahu, pada ketukan ketiga baru dilepas berdasarkan harokat yang ada di sini. Innahu. Jadi sekarang tidak lagi kita baca dengan cara innahu, no, tidak boleh lagi kita baca seperti itu. Innahu, ditekan dan ditahan, diberikan haknya, yaitu ilmu guna. Ya, jadi huruf guna ada dua, nun